Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 dengan anggota saya Bunga Karunia Putri, teman saya Alif Tariq Aziz, Pulansari, dan Rani Rafaelta Purba. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi dengan judul revisi pesan-pesan bisnis dan penulisan direct request. Baiklah, materi yang pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Revisi pesan-pesan bisnis. Keterampilan merevisi. Penulisan pesan-pesan bisnis sangatlah berbeda dengan dan tidaklah semudah menulis pesan-pesan yang bersifat pribadi atau personal, seperti penulisan surat kepada orang tua, saudara sekandung, paman, atau kawan akrab. Penulisan surat-surat bisnis yang baik diperlukan proses pemikiran, tenaga, dan waktu yang cukup. 1. Pesan-pesan bisnis tertulis. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam merevisi pesan-pesan bisnis, yaitu mengedit isi pengorganisasian dan gaya penulisan, mengedit mengkalkik atau teknik penulisan, dan mengedit format dan layout. 2. Pesan-pesan bisnis lisan. Pesan-pesan bisnis yang disampaikan secara lisan antara lain penyampaian pesan-pesan bisnis melalui rapat atau pertemuan bisnis, negosiasi, dan presentasi bisnis. Substansi pesan, pengorganisasian pesan, gaya bahasa. Selanjutnya, pemilihan kata yang tepat. Pemilihan kata adalah penggunaan kata-kata tertentu untuk mencurahkan ide atau pikiran ke dalam sebuah kalimat. Penggunaan kata yang sama sekali tidak diketahui atau sangat asing bagi audiens, bukan saja pemborosan atau membuang-buang waktu. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah penyampaian maksud tujuan komunikasi menjadi terganggu. Selanjutnya, membuat kalimat yang efektif. Kalimat efektif merupakan bentuk kalimat yang dengan sadar dan sengaja disusun untuk mencapai daya informasi yang tepat dan baik. Dalam menyusun suatu kalimat, perlu diperhatikan 3 hal, yaitu kesatuan pikiran, kesatuan susunan, dan kelogisan. Sebagaimana diketahui bahwa setiap kalimat paling tidak terdiri atas subjek dan predikat. Bagaimana kita mengenali subjek suatu kalimat? Untuk dapat mengenali subjek suatu kalimat, jawablah pertanyaan siapa atau apa yang dibicarakan oleh predikat. Contohnya, Johnny Mathis melakukan tur musik ke beberapa kota besar di Amerika Serikat pada tanggal 17 Maret 1997. Gempa bumi tektonik berkekuatan 6,0 skala Richter melanda Jakarta. Selanjutnya, jenis kalimat. Secara umum, ada 3 jenis kalimat, yaitu kalimat tunggal atau sederhana, kalimat majemuk, dan kalimat kompleks. Kalimat sederhana adalah suatu kalimat yang hanya memiliki sebuah subjek dan sebuah predikat. Kalimat majemuk. Kalimat majemuk ini berisi 2 atau lebih klausa independen dan tidak mempunyai klausa independen. Kalimat kompleks. Kalimat kompleks berisi sebuah klausa independen dan 1 atau lebih klausa independen anak kalimat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Lansari. Baiklah, materi selanjutnya yaitu cara mengembangkan paragraf.
Secara umum, ada dua pendekatan yang digunakan untuk mengembangkan suatu paragraf, yaitu pendekatan induktif dan deduktif. Pendekatan induktif dengan mengemukakan berbagai alasan terlebih dahulu, kemudian dibuat kesimpulan. Sedangkan pendekatan deduktif dimulai dari kesimpulan, kemudian baru diikuti dengan alasan-alasannya. Pendekatan yang akan Anda pilih sangat tergantung pada subjek Anda, maksud audiens, dan maksud suatu pesan. A. Ilustrasi. Untuk mengembangkan suatu paragraf, dapat digunakan suatu ilustrasi atau contoh yang dapat memberikan gambaran terhadap ide atau gagasan umum. B. Perbandingan. Dapat membandingkan suatu paragraf dengan cara membandingkan persamaan maupun perbedaan terhadap suatu pemikiran dengan pemikiran yang lain. C. Pembahasan sebab akibat. Ketika mengembangkan suatu paragraf, Anda dapat memfokuskan perhatian pada alasan-alasan mengenai suatu hal. D. Klarifikasi. Paragraf dapat dikembangkan dengan cara melakukan klarifikasi atau pengelompokan ide-ide umum ke dalam ide-ide yang lebih khusus. E. Pengembangan pemecahan masalah. Pengembangan pemecahan masalah ini mampu memberikan latihan analitis yang sangat diperlukan bagi seseorang dalam mengambil keputusan penting bagi suatu organisasi. Penulisan direct request. Pengorganisasian direct request. Direct request dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi, bisnis maupun non-bisnis kepada pihak lain untuk meminta berbagai informasi penting dengan segera dan dengan menggunakan berbagai media komunikasi yang ada, termasuk media elektronik. Sebagai contoh, suatu organisasi tentu mengajukan permintaan informasi tentang produk baru kepada suatu organisasi lain dengan menggunakan media elektronik seperti telepon, fax, mail, atau email. Penulisan direct request. Aturan penulisan. Pada kalimat permulaan, Anda harus menyatakan permintaan secara lebih khusus. Berikan penjelasan secara rinci sebagai pendukung alinea pembuka, penjelasan rinci. Bagian penutup sebaiknya diisi dengan suatu permintaan berbagai tanggapan khusus. B. Permintaan informasi rutin. Dalam membuat suatu informasi rutin, perlu diperhatikan 3 pernyataan berikut. Apa yang ingin diketahui, mengapa hal tersebut perlu diketahui, dan mengapa hal ini dapat membantu. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alif. Baiklah, materi selanjutnya akan saya bacakan. Pertama, permintaan di dalam organisasi. Beberapa permintaan pesan dapat dibuat lebih permanen dalam bentuk tertulis, seperti memo. Memo dalam bentuk tertulis akan dapat menghemat waktu dan membantu audiens mengetahui secara tepat apa yang diinginkan. Surat permintaan dalam bentuk memo mengikuti suatu standar perancangan langsung. Bentuk ini dimulai dengan pernyataan jelas mengenal alasan yang jelas. Kemudian diikuti dengan penjelasan yang lebih mendalam, diakhiri dengan suatu tindakan yang dikehendaki. Bentuk surat permintaan ini dilakukan di dalam organisasi perusahaan. Dua, permintaan keluar organisasi. Sebagai seorang pembisnis profesional, tentunya perlu berkomunikasi dengan para pelanggan, pemasok, dan perusahaan lain untuk berbagai keperluan bisnis. Selain bisnis, itu banyak surat yang harus dikirim keluar organisasi atau perusahaan-perusahaan untuk memperoleh berbagai informasi penting, seperti informasi produk baru, katalog buku baru, dan keinginan untuk menjalin kerjasama bisnis
untuk berlanggaran koran. Dan C. Menulis direct request untuk aduan. Kapan saja merasa tidak puas terhadap suatu produk jasa atau kebijaksanaan suatu perusahaan, Anda perlu mengadukan masalah atau keluhan yang Anda hadapi kepada orang-orang yang sangat berkompeten sesegera mungkin. Menulis direct request untuk aduan. Yang pertama harus kita lakukan adalah pengembalian barang yang sudah diambil atau dikembalikan. Kedua, meminta pengirim barang yang sesuai dipesan. Tiga, penggantian sebagian atau seluruh bagian rusak. Keempat, perbaikan gratis. Kelima, pengurangan harga karena produk pada bagian catat. Keenam, pembatalan atas suatu pesanan produk. Kedelapan, koreksi atas kesalahan dalam nota pembayaran. Ketujuh, pembetulan atas kesalahan penghilangan produk. Kesembilan, penjelasan atas perubahan kebijakan atau prosedur. D. Surat undangan pesanan dan referasi. Yang pertama, surat undangan. Penulis surat undangan biasanya mengatur pendekatan langsung, yaitu ide pokok, main ide, penjelasan rinci, explanation, dan penutup close account. Kedua, surat pesanan dan referasi. Surat pesanan mencakup tiga komponen penting, yaitu pernyataan rinci yang Anda pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayaran pesan, metode pengirimannya, dan cara pembayarannya. Permintaan kredit. Terdiri atas dua hal. Yang pertama, mengisi formulir yang telah disediakan oleh lembaga perkreditan yang ada. Dan yang terakhir, mengirim atau melampirkan berbagai data pendukung yang diperlukan dalam proses pengkreditan tersebut. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.